Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bencana tanah longsor yang terjadi di Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah, luas area terdampak longsor mencapai 10 hektar dengan jarak luncuran mencapai 1 kilometer yang menerjang perkampungan dan lahan pertanian. Bencana tanah longsor yang terjadi di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah berdasarkan hasil pemantauan dan analisis udara yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat menyebabkan kerusakan yang cukup signifikan pada kawasan permukiman dan lahan pertanian. Luas area terdampak diperkirakan mencapai 10 hektar dengan jarak luncuran tanah longsor mencapai sekitar 1 kilometer. Material longsor menerjang sejumlah rumah penduduk dan lahan pertanian sehingga mengakibatkan kerugian material yang cukup besar. Tim BPBD bersama aparat desa juga relawan melakukan evakuasi dan membantu warga terdampak untuk memastikan keselamatan masyarakat. Luasan yang terdampak dari debris flow itu kami hitung berdasarkan analisis satelit peta udara itu 10,7 hektar. Yang saat ini masih ada perkembangan gerakan tanah. Jadi kami memang menghimbau untuk sekarang untuk evakuasi memang harus hati-hati dulu. Hingga kini tanah di lokasi longsor masih terus mengalami pergerakan sehingga resiko potensi terjadinya longsor susulan tetap tinggi. Pihak berwenang mengimbau warga di sekitar daerah rawan longsor untuk tetap waspada dan tidak mendekati lokasi sambil menunggu penanganan lebih lanjut dari tim BPBD. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Ronaldo Bramantyo, TV One mengabarkan. Ya, lalu bagaimana update pencarian korban longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah? Kita sudah terhubung dengan reporter TV One, ada Ronaldo Bramantyo yang akan mengabarkannya untuk Anda. Ronaldo, selamat pagi, silakan dengan informasinya. Ya, Keiza. Hari ini proses pencarian korban yang diduga tertimbun tanah longsor yang terjadi di Dusun Sitikung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah ini kembali dilanjutkan. Kemarin proses pencarian memang sempat dihentikan karena kondisi tanah masih mengalami pergerakan di lokasi kejadian. Bahkan di lokasi longsor pun terdapat kolam air yang terbentuk akibat longsoran tanah sehingga tim SAR gabungan ini harus ditarik mundur karena kondisi memang sangat-sangat membahayakan bagi relawan gabungan ini. Nah, sementara itu untuk memudahkan pencarian korban, lokasi longsor dibagi menjadi 3 titik, menjadi 3 sektor, sektor A, B, dan C. Nah, hingga pagi ini dapat kami laporkan bahwa data korban yang dirawat di rumah sakit ada 4 orang, yang meninggal dunia ada 2 orang, dan jumlah pengungsi yang terdata sampai pagi ini berjumlah 937 dan jumlah yang masih dicari 26 orang. Demikian, Keisa. Ya, lalu untuk medan yang dihadapi ini seperti apa dan kendala yang dihadapi oleh tim SAR ini seperti apa? Ya, seperti tadi saya sebutkan bahwa kendala yang pencarian evakuasi yakni kondisi tanah yang masih labil sehingga proses pencarian dihentikan. Kemudian untuk akses masuk ruas jalan masuk ke lokasi longsor pun mengalami retak-retak sehingga sangat membahayakan para relawan. Ya, lalu untuk cuaca dari kemarin hingga hari ini seperti apakah? Apakah kemudian ini menyulitkan dari para relawan yang akan kembali mencari korban? Ya, kondisi cuaca di lokasi kejadian memang berubah-ubah. Terkadang hari ini cuaca cukup cerah, tapi nanti sekitar siang hari berawan, sehingga
perlu diwaspadai untuk cuaca ini. Demikian, Keza. Kemudian untuk pengungsi, ini diungsikan di berapa Ya. titik? Nah, untuk saat ini hingga tadi malam lokasi pengungsian terdapat di 5 titik, yaitu di kantor KP Kecamatan Pandanarum, Gor Desa Beji, Gedung Haji, Desa Pringamba, dan Wisma Muhammadiyah, dan serta di rumah-rumah kerabat dan saudara-saudara dari para pengungsi ini. Oke, Ronaldo, untuk hari ini apakah akan dilakukan evakuasi kembali? Mengingat ini tadi Anda menyebutkan bahwa cuaca ini tidak menentu. Kalau memang dilakukan evakuasi hari ini jam berapa rencananya akan dimulai evakuasinya? Ya, betul sekali. Hari ini akan kembali dilakukan pencarian di lokasi kejadian. Kemudian selain itu mereka juga membagi tugas pada relawan-relawan gabungan di lokasi kejadian untuk memaksimalkan pencarian. Demikian. Baik, Ronaldo Bramantio, terima kasih atas informasinya langsung dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas dan tetap berhati-hati.